naga listrik, electrical dragon, naga listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan semua. Mari kita ikuti liputan kita. Kenapa naga ini dikatakan naga listrik, ya, dinamakan naga listrik? Karena bunga naga ini maupun buahnya bisa keluar, bisa timbul buah itu karena disinari lampu yang bersumber dari tenaga listrik. Jadi maka dari itulah dikatakan naga ini adalah naga listrik. Karena untuk saat ini memang musim alami belum ada. Jadi kalau timbul buah, timbul bunga naga, timbul buah naga itu hasil dari rekayasa dengan disinari lampu. Jadi hasil rekayasa lampu lah. Buahnya itu dari hasil rekayasa lampu. Jadi kita sebut dengan naga listrik. Ya. Dan liputan ini kita juga sedang mengawinkan naga. Ya, kenapa harus kita bantu mengawinkan? Karena jumlahnya juga banyak. Sayang kalau tidak kita kawinkan, karena biayanya juga banyak. Ini ya, potong lampu ya, di itu pengeluaran biaya lampu, biaya pupuk. Nah, ini ya. Dan kalau tidak kita bantu mengawinkan, banyak yang tidak jadi buah karena jumlahnya banyak. Ya, bisa rontok sebelum timbul buah, sebelum membentuk buah sudah rontok kalau tidak kita kawinkan. Ya, kita kawinkan saja masih ada yang rontok, soalnya memang di luar musim ya. Jadi faktor cuaca juga mempengaruhi. Jadi kalau kita kawinkan itu bisa mencegah kerontokan. Mungkin kalau kita kawinkan yang rontok itu 2-3% saja. Tapi kalau tidak kita kawinkan, yang rontok itu bisa 70%, 60% rontok. Jadi sayang ya. Untuk itulah kita kawinkan. Dan dia sebenarnya naga ini bisa kawin alami, tapi karena jumlahnya banyak jadi bisa kewalahan mungkin ya, nggak bisa kawin alami, harus kita bantu dengan mengawinkan dengan tangan kita. Ayo kita ikuti terus liputannya. Malam ya. Mengawinkannya malam hari. Ya, kalau tidak dikawinkan banyak yang tidak jadi, biasanya rontok. Ya, memang harus dikawinkan.
harus telaten ya. Telaten ya. Kalau kata pepatah Jawa mengatakan telaten panen. Kalau telaten panen ya, ini filosofinya begitu, kita telaten panen. Karena ini letaknya lebih tinggi dari putik sarinya letaknya lebih tinggi ya. Ini karena putik sarinya ini letaknya lebih tinggi dari serbuk sari. Jadi kalau alam, kalau misalkan hanya ditiup angin mungkin tidak sampai mengenai ini, jadi tidak bisa kawin kalau kecuali ada itu serangga, misal tawon atau yang lainnya itu bisa kawin, dia membawa serbuknya dan hinggap di sini bisa. Kalau angin kencang mungkin bisa ya, bisa serbuknya bisa terbang dan mengenai putik sarinya ini. Jadi begitu. Jadi harus dibantu manusia mengawinkan. Itu kira-kira. Ini. Ya, soalnya bunga naga itu mekarnya malam hari, jadi kurang banyak serangga yang ada. Jadi pertolongan serangga mengawinkan bunga naga itu kurang kalau malam hari. Kalau misalkan lebah itu tawon, dia kan mencari makannya malam hari di bunga-bunga, siang hari di bunga-bunga. Jadi dan sedangkan bunga naga mekarnya di malam hari, jadi tidak sesuai dengan serangga yang keluarnya siang hari. Ya, ini serangga yang menguntungkan kan bagi tumbuhan dalam perkawinan bunga tumbuhan itu kan tawon ataupun kumbang. Sedangkan tawon dan kumbang keluarnya siang hari, dia bekerjanya siang hari, sedangkan bunga naga mekarnya di malam hari, jadi tidak sejalan dengan alam. Jadi perkawinannya harus dibantu dengan tangan manusia ya. Inilah dengan cara mengawinkannya itu. Banyak banget ya.